Pakar mikroekspresi Kirdi Putra menyoroti bahasa tubuh atau gestur mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, saat ditanya soal ijazah dan desakan pemakzulan anak sulungnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya, Jokowi menyebut, ada agenda besar politik untuk menjatuhkan reputasinya saat menanggapi polemik tudingan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Hal ini disampaikan mantan wali kota Solo itu kepada awak media di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin, 14 Juli 2025. Dua isu tersebut memang gencar menerpa Jokowi setelah dirinya tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Ini perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendaung rade, kata Jokowi. Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak terpengaruh dan menganggap tudingan-tudingan itu sebagai hal yang biasa saja. Biasa-biasa ajalah, ujarnya. Saat memberi tanggapan tersebut, Jokowi terlihat berdiri di depan pintu rumahnya dan mengenakan kemeja putih. Ia menyampaikan tanggapannya dengan tenang, tanpa terlihat banyak gerakan tangan ataupun ekspresi mimik wajah yang mencolok. Terkait gestur Jokowi ini, pakar mikroekspresi Kirdi Putra menilai, Jokowi pandai menyembunyikan emosi di balik reaksi atau ekspresi standar yang dia tampilkan. Kalau kita lihat di bagian sini, sebetulnya ini kan reaksi standar yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi, dan buat saya, ini cara Pak Jokowi untuk menyembunyikan emosinya, kata Kirdi, dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia Malam di kanal YouTube Fonenews, Selasa, 15 Juli 2025. Kirdi juga menyebut, Jokowi sudah terbiasa memasang ekspresi standar, berkat pengalaman kehidupannya. Selain itu, Kirdi menilai, tentu Jokowi sudah mempersiapkan bagaimana dirinya agar tidak bereaksi berlebihan saat menghadapi wartawan. Sebab, pertanyaan yang dilontarkan wartawan atau awak media sudah diatur dalam skrip tertentu. Reaksi, red. Itu bukan muncul karena, memang aslinya cuman sama saja. Enggak. Bisa juga pengalaman selama sekian puluh tahun kehidupannya beliau sudah tahu, kalau menyatakan sesuatu tuh nggak usah terlalu ekspresif, jelasnya. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara wawancara media, sekelas Pak Jokowi nggak mungkin ditanya tiba-tiba oleh yang mau wawancara di depannya di luar skrip, tambah Kirdi. Artinya kan sudah ada diskusi sebelumnya sehingga kemampuan Pak Jokowi untuk menjaga wajah itu sebetulnya cukup bagus. Pak Jokowi tahu harus seperti apa, imbuhnya. Kasus ijazah palsu, Pak, dengan ijazah palsu yang sampai sekarang masih terus bergulir dari buku Raisuri. Masa ditanyakan terus? Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum. Sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Yang jelas saya ingin menunjukkan jasanya di dalam sidang pengadilan nanti. Tidak ada rencana sama sekali untuk menjelang secara di luar sidang. Tidak harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti saya tunjukkan ijazah asli yang miliki. Ada tanggapan kalau tudingan ijazah palsu ini untuk menggugurkan legasi Pak Jokowi? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik Pengacara Farhad Abbas menggugat ahli telematika, Rai Suryo dan kawan-kawan untuk membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah imbas kisru ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu Farhad layangkan mewakili mantan Rektor Universitas Profesor Mustopo, beragama, sekaligus ex-wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wamendes PDTT, Pak Iman Raharjo. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian material kepada penggugat sejumlah 750 juta rupiah, kata Farhad dalam salinan dokumen permohonannya sebagaimana dikutip, Rabu, 16 Juli 2025. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian imaterial kepada penggugat sejumlah 750 juta rupiah, lanjut Farhad. Farhad mengatakan, kliennya merasa dirugikan karena telah difitnah secara keji pada kurun Mei hingga Juli 2025 di media sosial oleh Rai Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo CS menuding,
Penggugat, Pak Iman. Sebagai otak yang memalsukan dan mencetak ijazah sarjana milik turut tergugat 2, Jokowi, di Pasar Pramuka, kata Farhad. Padahal, kata Farhad, Mabes Polri sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan Rai Suryo dan kawan-kawan. Polisi juga menyatakan bahwa ijazah Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada, UGM, asli. Oleh karena itu, Farhad meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, Rai Suryo dan kawan-kawannya melakukan perbuatan melawan hukum. Ia juga meminta agar penghentian penyelidikan oleh polisi sah dan berkekuatan hukum. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik turut tergugat 2, Jokowi, yang diumumkan di berita negara dan media cetak, kata Farhad dalam permohonannya. Gugatan Farhad telah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 14 Juli 2025, lalu dan akan mulai disidangkan 29 Juli mendatang. Adapun para tergugat dalam permohonan ini adalah Egy Sujana sebagai tergugat I, Rai Suryo sebagai tergugat 2, Dr. Tifauzia Tiasuma sebagai tergugat 3, Kurnia Triroyani sebagai tergugat 4, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai tergugat 6, dan Hermanto sebagai tergugat 7. Selain itu, terdapat para pihak lain yakni, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai turut tergugat I, Jokowi sebagai turut tergugat 2, dan Universitas Gadjah Mada, UGM, sebagai turut tergugat 3. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.